Bab selanjutnya, pengertian deskripsi data, hasil penelitian dan cara penyusunnya dengan contoh pada penelitian eksperimen deskriptif, korelasi, PTK, kepustakaan, dan mix. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian mix sekonsial dengan judul Analisis Faktor Ketimpangan Kontribusi Kecerdasan Intelektual atau IQ terhadap presentasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan analisis skripsi ini, hasil perolehan data kuantitatif menjadi rujukan bagi peneliti untuk pengambilan data kualitatif. Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi belajar mahasiswa. Penelitian tindakan kelas dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STEP pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabang Timur. Berdasarkan penelitian ini, adanya deskripsi pelaksanaan yang berisi kondisi awal hasil belajar, prasiklusan di sini pada tabel yang berisi nama siswa, KKM, nilai tuntas dan tidak tuntasnya. Penelitian kepustakaan dengan judul analisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Hasil penelitiannya, kajian pustakanya ini diperoleh dengan mengumpulkan data dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Di penelitian eksperimen dengan judul pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Berdasarkan analisis dari penelitian ini, hasil penelitiannya didapatkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan serta dari pengolahan data. Subtopik selanjutnya menjelaskan hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D. Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, model teoritis. Tahapan dalam penelitian R&D dalam penelitian ini secara operasional mengadopsi model Borg and Gall yang terdiri dari potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, pengembangan model, validasi model, revisi model, uji coba model, revisi model, dan uji coba lebih luas. Subtopik selanjutnya menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Berdasarkan ciri-ciri penelitian sebagai berikut: bersifat ilmiah adalah mengikuti prosedur bersifat objektif. Menerus pembahasan hasil penelitian merupakan langkah penelitian dalam memastikan berbagai hal. Pastikan penulisan pembahasan hasil penelitian merupakan keselarasan dengan sistematika, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Pembahasan penelitian adalah jawaban pertanyaan penelitian. Bagian ini menyajikan 3 hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pembahasan penelitian. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif dengan judul identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di masa lamno. Berdasarkan deskripsi ini, pada pembahasannya menjelaskan hal yang diketahui dari hasil penelitian bisa dari tabel, diagram, atau hasil penelitian yang dilakukan secara menemukan solusi dari masalah. Subtopik selanjutnya menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup dalam penelitian ini dan di luar kendali penelitian. Keterbatasan dalam penelitian pendidikannya hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik.
Contohnya, keterbatasan dalam konteks PTK, misalnya dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Subtopik selanjutnya, memperjelas analisis data dari hasil penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, mix, dan korelasi dengan contoh. Mixed method adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Penelitian deskriptif dengan contoh terdiri dari dua, yakni deskriptif kuantitatif. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Deskriptif kualitatif dilakukan secara induktif. Penelitian korelasi dengan contoh penelitian dilakukan untuk melibatkan hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya kausalitas hubungan sebab akibat, tetapi kausaliti menjamin adanya korelasi. Penelitian eksperimen dengan contoh menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan.